يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang asal-usul bangsa Arab dan keistimewaan bangsa Yaman. Kangen sama Ramadan itu menjadi ibadah. Karena kangen sama satu bulan yang di situ dirindukan oleh para malaikat. Dilindukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Idham Syarqawi dalam salah satu karyanya ini, Ala Khuttar Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan satu kisah yang sangat indah tentang kemuliaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang akan saya bacakan ini menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulani minal Yamani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aslama baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahduhuma ashadda ijtihadan minal akhar fil ibadah wa ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fastushhida. Disebutkan di sini ada dua orang pria. Ada dua orang pria dari Yaman. Ya, dua orang pria dari Yaman. Yaman itu adalah suatu wilayah yang sangat luas. Sama seperti Indonesia. Kalau disebut Indonesia ini kan luasnya luar biasa. Kadang-kadang ada satu kota di negara kita ini dengan kota yang lain kondisinya berbeda. Jadi ketika kita ketemu misalnya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Bagian mana? Jawa Timur. Ketemu lagi, kamu dari mana? Indonesia. Bagian mana? Jawa Barat, agak ujung Sunda sana. Itu kalau orang Sunda sama orang Jawa Timur ngobrol. Yang satu pakai bahasa Sunda, satu pakai bahasa Jawa Timur. Saya misalnya dari Amerika, dengar. Pusing atau enggak pusing? Loh, katanya dari Indonesia. Kok logatnya beda, bahasanya beda, kemudian juga caranya berbeda. Begitu pula di negara-negara lain, setiap negara itu namanya satu, tapi juga karakter masyarakatnya berbeda-beda. Ya tidak sama. Nanti kalau Yaman bagian utara seperti ini, Yaman bagian selatan seperti ini sama, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Tapi Yaman itu didoakan khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, didoakan khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikasih julukan dari Nabi Muhammad SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu di Yaman. Kemudian hati yang lembut itu di Yaman. Jadi ada kelembutan hati, ada ketakwaan di Yaman. Kemudian juga kalau kita lihat asal usul dari bangsa Arab, biar kita belajar nih, bangsa yang terbaik di dunia itu adalah bangsa Arab. Bangsa Arab. Kenapa? Karena disitulah
dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Dari situlah terlahir Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW dari suku yang terbaik, dari wilayah yang terbaik. Itu iman kita sebagai muslim. Meskipun kita ini tinggal dimanapun, kita misalnya warga Amerika, kita warga Yunani, kita warga Jerman, kita warga Indonesia, kita harus mencintai bangsanya Nabi Muhammad SAW lebih dari bangsa kita sendiri. Tapi kita wajib cinta tanah air. Jangan kemudian diartikan kalau kita cinta sama bangsanya Nabi, enggak cinta sama tanah air. Enggak ada seperti itu. Kita ini muslim, harus mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari siapapun. Harus mencintai tempat lahir Nabi Muhammad SAW lebih dari tempat manapun. Harus mencintai suku yang di situ terlahir Nabi Muhammad SAW kita unggulkan lebih dari suku manapun. Dan itulah ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu ya hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Allah memberikan kelebihan satu manusia dibandingkan kelebihan yang lain. Nah, bangsa Arab ini dulunya enggak ada. Wong kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar alaihissalam itu dari Syam. Ya dari Syam. Pindah dari wilayahnya ke Syam, dari Syam kemudian ke Mekah. Mekah saat itu tidak ada manusia. Mekah tidak ada kehidupan, enggak ada. Tiba-tiba ketika air Zam-Zam ditemukan, ada burung yang terbang lihat air dengan instingnya, penciumannya burung tadi, burung mendekat, karena ada burung di situ, musafir yang enggak pernah lewat situ dari jauh, itu tahu ada burung di sana, berarti ada kehidupan. Mereka berangkat ke sana, terus ketemu Nabi Ismail dan ibunya Nabi Ismail alaihi wassalam. Nah, setelah ketemu lihat ada air, singkat cerita kan izin pakai gitu ya, barter, izin tinggal. Nah, orang-orang yang datang itulah adalah dari Jurhum. Orang-orang Jurhum itu berasal dari Yaman. Ya, asal usulnya begitu. Nah, nikah, punya anak perempuan sampai Nabi Ismail tumbuh dewasa, punya anak perempuan, nikah dengan orang-orang Yaman yang tadi tinggal di kota Mekah pertama kali, asal usul warga Mekah. Menikah, kemudian lahirlah anak keturunan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kok nasabnya Nabi dinaikkan ke atas, itu sampai pada Nabi Ismail. Nah, istrinya Nabi Ismail itu orang Yaman, berarti mertuanya Nabi Ismail orang Yaman, berarti neneknya Nabi Muhammad SAW orang Yaman. Nah, ini orang Yaman ini mendapatkan perhatian khusus dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Makanya di masa hidupnya Nabi SAW, Rasulullah mengutus Khalifah Ali bin Abi Thalib, menantu beliau, untuk dakwah ke Yaman. Sampai dikasih kabar gembira, kamu memberikan hidayah. Ada orang dapat hidayah satu dengan dakwahmu lebih utama daripada mendapatkan humurun na'am. Itu sapi merah itu. Ini sapi merah ini sekarang lagi diproduksi sama Zionis Israel itu ya. Untuk persembahan mereka meyakini itu kalau dipersembahkan nanti akan muncul hal-hal yang hil-hil. Ya, hal-hal yang hil-hil. Itu sudah 1400 tahun mereka cari sapi merah. Katanya berhasil diternak di Texas sana atau di mana itu ya. Dan sudah diterbangkan ke Israel, siap dipersembahkan. Katanya, saya nggak pernah lihat sendiri. Ya cuman katanya, saking susahnya tuh cari sapi merah yang nggak ada bulu lain ya, syaratnya detil. Kata Nabi SAW kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, kamu ada orang dapat hidayah lewat kamu, satu lebih baik daripada mendapatkan humurun na'am. Dikirim ke Yaman. Ya, Imam Syafi'i dakwah ke Yaman. Memang ada sesuatu yang istimewa di sana. Nah, termasuk di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, ya karena memang ada dakwah ke Yaman, ada 2 orang dari Yaman. Itu kenapa saya harus ceritakan. Ya, kok ujuk-ujuk ada orang datang tuh dari mana gitu kan? Karena memang sebelumnya ada hubungan dakwahnya Nabi Muhammad SAW dari Madinah ke wilayah Yaman. Datang 2 orang masuk Islam.
Dua orang ini punya karakter yang berbeda. Yang satu ahli ibadah dan ibadahnya luar biasa. Yang satu ya ibadah, tapi ya biasa-biasa saja, ya mirip-mirip saya. Bukan yang ahli ibadah. Saya jujur, saya bukan ahli ibadah, sholat 1000 rakaat. Bukan saya itu. Jadi dusta sekali kalau Habib Novel bilang, saya tiap hari sholat 1000 rakaat. Bukan. Kalau ngajar ya, tapi kalau ibadah yang namanya sholat satu hari, saya baca kalimat tahlil 100.000 kali, saya dusta itu. Itu bukan bagian saya yang gigih dalam ibadah mahdhah, sholat, zikir, wirid. Ya kita ya ibadah, tapi yang levelnya kalau santri yang biasa-biasa saja. Di pesantren itu kan kita sering temukan, ya kita sholat 5 waktu, kita sunnah qobliyah ba'diyah, tapi ada teman kita jam 1 malam sudah ke masjid. Sampai duha nggak keluar itu. Wah itulah namanya ahli ibadah, mirip jenengan. Belum ya? Belum, ini ahli ibadah. Memang ahli ibadah itu ya namanya ahli, kan nggak semua nggak semua orang ada. Nah dari dua orang ini yang sama-sama masuk Islamnya di hadapan Nabi Muhammad SAW, yang satu ahli ibadah, yang satu ibadahnya biasa-biasa saja. Bagus tapi dibanding temannya jauh. Nah yang ahli ibadah ini kemudian karena ada panggilan jihad saat itu, memang dibutuhkan untuk berjihad, ikut jihad dan meninggal sebagai syuhada, gugur sebagai syuhada. Nah kemudian diceritakan kelanjutannya. Ini saya enggak pakai kacamata ya, agak begini. Faktor U. Tsumma makatsal akharu ba'dahu sanatan tsumma mat. Sementara yang satunya tinggal di Madinah selama 1 tahun. Setelah wafatnya temannya, dia enggak pulang ke Yaman, dia tetap di Madinah selama 1 tahun. Dan ternyata akhirnya meninggal dunia juga. Tapi bukan sebagai syuhada, karena memang lagi enggak ada kewajiban jihad. Meninggal seperti normalnya orang lain meninggal. Fara'a Talhah bin Ubaidillah fi manamihi annahu 'inda babil jannah. Suatu hari sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah dalam tidurnya dia bermimpi annahu 'inda babil jannah, bahwasanya dia itu berdiri di depan pintu surga. Alhamdulillah, tim jok datang saudara-saudara. Silahkan yang mau dijok. Ya, saya Mas Fadil itu silahkan. Ya, saya cukup ini Mas Fadil. Ya, jadi yang satu berdiri di depan pintu surga, sahabat Nabi, namanya Talhah bin Ubaidillah. Siapa namanya? Talhah bin Ubaidillah. Pertanyaan saya, pernah mimpi berdiri depan pintu surga? Depan pintu rumah. Ini sahabatnya Nabi SAW itu mimpinya begitu, mimpi depan pintu surga. Semoga kita dapat mimpi yang semacam itu, amin. Dan masuk ke dalamnya terus bangun, amin. Kalau masuk ke dalamnya enggak bangun ya enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Tapi kalau bangun ya insya Allah panjang umur dan insya Allah min ahlil jannah. Nah, ini mimpi lihat pintu surga. Ada lagi yang mimpi masuk ke dalam surga. Ada lagi yang orangnya masih hidup, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Mi'raj. Rasulullah lihat sahabatnya itu ada jalan di depannya Nabi Muhammad SAW. Loh, orangnya di bumi tapi kok sudah jalan di surga. Itu Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi orang-orang istimewa itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya ya pengen ya. Kalau bapak-bapak mungkin pengen mimpi ketemu bidadari ya. Ya bagus daripada pengen mimpi yang aneh-aneh. Kan begitu. Itu namanya minta mimpi yang baik, yang bagus, jannah. Nah, setelah itu, setelah berdiri depan pintu surga, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, wa idza ar-rajulani hunaka faja'a malakun wa amara alladhi
tufiya hadithan bi an yadkhulal jannah. Mohon maaf nih, bacanya sama kelihatannya ini 45% ya. Sambil meraba-raba ya. Coba kacamata di RH. Jadi saya tuh kalau badan saya lagi capek, saya tahu. Matanya rabun. Kalau badannya lagi super fit, insya Allah matanya terang. Jadi enggak pengaruh karena duit atau enggak ada duit. Kadang ada orang itu kalau lihat duit ya langsung terang. Tapi kalau lihat yang lain itu jadi kabur itu ada itu. Santai ya Bu ya sambil ngobrol santai begini, enggak usah serius. Fara'a Talhah bin Ubaidillah fi manami annahu 'inda babil jannah wa idza rajulani hunaka fajaa'a malakun wa amara alladhi tufiya hadithan bi an yadkhulal jannah. Ya ini sisa-sisa belajar di pondok pesantren dulu. Ada yang mau baca? Ya gundul lumayan itu ya. Lumayan gundul. Wa idzar rajulani, ternyata di depan surga itu, depan pintu surga, Sayyidina Talha bin Ubaidillah melihat 2 orang sahabat yang masuk Islam dari Yaman tadi sudah berdiri di situ. Wah. Jenengan menawi tilem terus mimpi semacam itu kok lihat ada 2 temannya di depan 2 pintu surga dan masih hidup. Wah, ojo mbok critakno. Bahaya itu. Kalau diceritakan bahaya, wes berarti cedak umurnya. Ya, wes nang ngarep lawang swarga, ya insyaallah jannah, tapi kita umurnya cedak. Takwilkan yang baik, jangan ditakwilkan yang jelek. Ternyata 2 sahabat yang meninggal duluan itu sudah ada di depan pintu surga. Enggak lama setelah itu datang malak. Malak itu bentuk tunggal, jamaknya malaikah. Datanglah seorang malaikat. Malaikat tadi datang kemudian memerintahkan yang meninggal belakangan, bukan yang meninggal awal sebagai syuhada, yang meninggal belakangan, yang 1 tahun kemudian tuh ya, meninggalnya 1 tahun kemudian untuk masuk surga lebih awal. Kamu masuk surga dulu. Nah setelah itu, dibaca aja ya. Iya nanti dikira saya ngarang-ngarang dongeng nanti. Kalau dibaca begini kan jelas. Tsumma kharaja marratan ukhra wa amara alladhi ustushhida awalan an yadkhulal jannah. Nah, setelah itu malaikat tadi enggak langsung nyuruh yang berikutnya masuk surga, ada jeda waktu ya, ada jeda waktu. Kalau di sini dengan kalimat khoroja, keluar, berarti mungkin nganterkan masuk surga, terus malaikatnya keluar lagi. Terus yang satunya, yang meninggal sebagai syuhada tadi, dipanggil, kamu masuk surga. Ya, 2-2 masuk surga. Cuman urutannya, yang meninggal belakangan masuk surga duluan, yang meninggal lebih awal masuk surganya belakangan. Yang ahli ibadah dan gugur sebagai syuhada, masuk surganya belakangan. Yang ibadahnya biasa-biasa saja masuk surga duluan, padahal wafatnya juga belakangan. Nah, pemandangan ini menjadi tanda tanya untuk sahabat Talha bin Ubaidillah. Wa thamma kharaja faqala li Talha. Nah, setelah mengantarkan masuk ke dalam surga, malaikat itu keluar lagi dan berkata kepada sahabat Talha bin Ubaidillah, "Ama anta farji'. Fa innaka qad baqiya laka umron." Katanya malaikat, kamu pulang. Ngomong sama sahabat yang mimpi tadi ya, sahabat yang mimpi, Talha bin Ubaidillah, kalau kamu pulang dulu, kamu masih punya umur di dunia. Jadi mimpinya sahabat itu nyata betul ya, urung wayai, mulih. Kalau bahasa kita gitu ya. Belum saatnya, pulang dulu. Kamu masih ada sisa usia di dunia. Kalau kamu pulang. Setelah itu, fa'asbaha Talhah yuhaddithun nasa bima ra'a fata'ajjabu. Besok paginya setelah sholat subuh,
Biasa kan habis subuh, habis duduk sama Nabi Muhammad SAW, ya sahabat kan berkelompok-kelompok gitu ya, ngobrol sama fansnya masing-masing. Kan punya pertemanan masing-masing, circle-nya masing-masing. Tapi circle-nya sahabat indah semua. Kalau kadang kita circle racetho. Circle ghibah wa namimah kalau kita nih, naudzubillah min dzalik. Ini circle-nya sahabat, circle-nya orang ngomongkan ilmu. Ini cerita, saya itu tadi malam mimpi, aneh mimpinya. Depan pintu surga ada 2 sahabat kita yang meninggal duluan itu, yang satu sebagai syuhada, yang satu meninggal setahun kemudian, yang biasa, ibadah enggak luar biasa. Tapi yang masuk surga duluan kok yang meninggal belakangan. Yang meninggal awal sebagai syuhada kok justru akhir masuk surganya dibandingkan temannya. Fata'ajjabu. Maka semua yang dengar ceritanya itu terheran-heran. Kok ngono ya? Kok iso ya? Kalau bahasa kita gitu ya. Kok iso? Ceritanya piye? Gimana? Lah mau nanya ke siapa kan sahabat, masa nanya malaikat gitu ya. Mimpi dulu lagi ya. Malaikat kok gitu. Tapi kan ada Nabi Muhammad SAW. Dan adabnya sahabat itu gak langsung mau nanya sama Nabi Muhammad SAW. Jadi cerita begitu sampai menjadi heran. Nah lewatlah Nabi Muhammad SAW. Fabalagha dzalika an-nabiy SAW faqala lahum min ayyi syai'in ta'jabun. Akhirnya kisah ini ya, obrolan ini yang lagi viral tuh ya di hadapan para sahabat saat itu nih kan. Cerita mimpi lihat temennya masuk surga. Aku pengen ya Allah beri saya mimpi melihat ayah saya masuk surga, amin. Pengen lihat almarhum ayah saya itu terus ditunjukkan sama malaikat tuh ya, mesem, bapak duluan gitu ya, pengen tuh ya. Kamu jangan belakangan. Ya dijak bareng ya gak apa-apa, tapi ojo ya. Masih pengen ngobrol begini sama antum semua itu. Ya itu bagus punya cita-cita mimpi lihat almarhum orang tua kita yang sudah meninggal dunia tuh, kita pengen toh dipameri malaikat, nih loh bapakmu masuk surga, ini ibumu masuk surga, pengen. Jazakumullah khairan. Ya. Jadi indah sekali itu kalau bisa mimpi seperti itu. Ojo jaluk ngimpi sing aneh-aneh. Saya tuh pengen mimpi ke Eropa. Karena Eropa gak usah ngimpi, mangkatong. Ya gak usah mimpi, tapi mimpi ketemu orang tua kita sudah meninggal. Apalagi udah dalam surga ya, itu indahnya luar biasa. Buat sahabat tuh ru'yah manamiyah, mimpi itu hak gitu loh. Mimpi itu benar, mimpi itu wahyu, mimpi itu wahyu. Mimpi itu sakral, makanya orang yang ngarang-ngarang mimpi diancam gak akan mencium aroma surga. Saking sakralnya mimpi, karena mimpi itu data yang luar biasa, gak boleh dibuat mainan. Mimpi itu jalannya wahyu. Kan awalnya nubuah sebelum malaikat itu turun nyampaikan wahyu, lewatnya mimpi. Bahkan menjadi mukjizatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu keluar dari penjara, sababnya adalah mimpinya raja. Ya, sababnya mimpinya raja. Beliau menakwilkan, jadi ahli takwil mimpi. Maka kalau ada orang cerita mimpi, jangan diremehkan. Alah ngimpi. Pengajian kok isinya dongeng mimpi. Lah mimpinya siapa dulu? Mimpinya sahabat, mimpinya para nabi, mimpinya orang-orang soleh. Itu jadi ilmu karena disampaikan dengan jujur dan benar. Tapi kalau mimpi karangan sendiri, naudzubillah min dzalik, itu diancam itu ya. Apalagi ada orang baru meninggal dunia, orangnya kaya raya meninggal dunia, anaknya ini warisannya banyak, terus ada oknum yang datang, saya semalam mimpi almarhum ayahmu. Ayahmu itu Masya Allah di barzah sana bahagia. Terus titip pesen. Nah, lagi mulai lagi. Wah, apa pesennya? Wah, saya mau nyampaikan gak enak itu. Apa?
Gak enak saya. Lu udah sampaikan aja. Ya, pesennya itu jenengan jangan lupa sama saya. Wah, Masya Allah. Halus sih, pertama main halus. Nah, jangan lupa, ini oknum na'udzubillah min dzalik ini ya. Kalau ada ya na'udzubillah min dzalik. Namanya anak baru kehilangan orang tua, dengar cerita begitu terhibur kan ya. Akhirnya minta nomor teleponnya, 2 hari kemudian dibel. Mimpi ayah saya lagi enggak? Oh belum, halus mainnya. Seminggu kemudian bales telepon. Barusan saya mimpi lagi. Oh, Masya Allah. Akhirnya kulaan mimpi, dodolan mimpi. Nah ini yang enggak boleh, boleh. Artinya menggunakan mimpi-mimpi palsu untuk ngambil manfaat dari manusia-manusia tertentu. Na'udzubillah min dzalik. Diancam enggak akan mencium aroma surga. Tapi kalau mimpinya orang-orang soleh, mimpinya para wali, mimpinya para nabi, ya cerita no. Ya ceritakan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu kalau pagi, subuh nanya sama sahabat, siapa yang semalam mimpi? Saya akan takwilkan mimpinya. Tiap hari loh ditanya, siapa yang semalam mimpi? Saya akan takwilkan mimpinya. Saking mimpi itu luar biasa. Sampai ada ceritanya iparnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kan masih kecil ya saat itu, belum sangat dewasa ya, masih remaja lah. Mimpi, ditanya sama Nabi SAW, siapa yang semalam mimpi ceritakan, nanti saya takwilkan. Sayyidina Abdullah bin Umar ini mimpi, tapi enggak berani cerita. Kenapa? Mimpinya soalnya lihat neraka. Mimpi diajak ke depan neraka. Loh, siapa yang mau? Terus lihat siapa-siapa yang di neraka itu, lihat. Kenal orang-orangnya. Nah, awak mesti ngimpi meden ya tangi. Aku ndelok dhek nang neraka lho ya. Jadi fitnah kan, jadi fitnah. Akhirnya karena enggak berani cerita ke Nabi Muhammad SAW, cerita ke kakaknya. Sayyidatuna Hafsah cerita. Nah, sama kakaknya diceritakan ke suaminya, ke Nabi Muhammad SAW, adik saya mimpi. Karena sangat berharga itu mimpi tadi. Adik saya mimpi cuman enggak berani cerita. Enggak berani cerita. Terus sama Nabi SAW dikomentari, sebaik-baik orang adalah Abdullah. Ya, seandainya dia sholat malam. Kalau dia sholat malam, dia akan jadi orang yang terbaik. Akhirnya kakaknya ngomong, tak cerita no Nabi SAW, udah dibilangnya jangan cerita. Tidak apa-apa kata Nabi, kamu kalau sholat malam jadi orang yang terbaik. Jadi ini sahabat dapat mimpi, ditunjukkan neraka dan ditunjukkan siapa penghuninya. Itu kan data berbahaya ya. Kalau diceritakan keluarganya kan kasihan nanti, kasihan. Jadi sahabat punya amanah. Makanya dikasih mimpi itu oleh Allah Ta'ala. Gak akan bongkar-bongkar, gak akan cerita. Kecuali pada orang yang bisa dipercaya. Dan itu gak disebutkan juga siapa yang ada di neraka. Cuma dikasih tahu, orang-orangnya saya tahu. Ya, orang-orangnya saya tahu. Sejak hari itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Gak pernah meninggalkan tahajud. Dan termasuk sahabat yang unik tahajudnya. Karena dalam satu malam bisa lebih dari 3 kali tahajud. Nah, silahkan dicoba. Subuh hilang mesti. Oh itu bangun tidur lagi gitu kan ya. Bangun tidur lagi. Ratangi-tangi apa dewe. Dalam semalam itu bisa 3 sampai 4 kali sholat tahajud. Sayyidina Abdullah bin Umar. Dan itu dapatnya amalannya begitu karena cerita mimpi. Ya, mimpi itu luar biasa. Nah ini mimpi lihat 2 temannya masuk surga. Pengen aku. Saya pengen mimpi lihat almarhum Edwin Rus Cahyadi yang wafat. Teman kita yang ngurusi Masjid Ar-Raudhah ini di bulan Ramadan 2 tahun yang lalu ya. Saya pengen mimpi terus beliau dada-dada beb, alhamdulillah jannah ya pengen gitu ya. Pengen kita begitu. Ya cuman saya belum diimpeni yang begitu. Mimpinya teman-teman kalau cerita ya baik-baik semua. Tapi saya belum diimpeni. Pengen ya pengen. Untuk membuat kita senang, membuat kita jadi bersemangat. Jadi mimpi itu menguatkan iman. Ya, mimpi itu menguatkan iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau mau ngasih karunia pada hambanya, ada yang secara langsung, ada yang lewat
mimpi, termasuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang bisa kita lakukan, minta sama Allah ketemu Nabi lewat mimpi. Maka kalau kita meremehkan mimpi, yang nggak dapat. Kita harus mensakralkan itu mimpi, mengagungkan itu mimpi, memuliakan itu mimpi yang benar, mimpi yang jujur, mimpi yang bukan hasil karya AI. Tolong karangkan mimpi, ya. Promnya begitu ya enggak. Memang betul-betul ngalami mimpi. Nah, ikhwani rahimakumullah. Nah, karena berita itu sampai pada Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah nanya, bagian mana yang kalian herankan? Kalian kok heran tuh bagian mana yang buat kalian heran? Ini masuk surga awal, ini masuk surga belakangan. Kalian heran karena itu. Yang mana? Faqala Nabi SAW, faqalu, maka sahabat menjawab, iya kacamata udah datang ya. Orang itu kalau kurang mampu, jangan malu untuk minta tolong sama yang lain. Jangan jadi manusia yang gengsi. Ya, kalau memang butuh ya minta. Kalau capek ya leren. Betul ya? Nah, kalau butuh pertolongan ya minta tolong. Kadang-kadang ibu-ibu tuh gengsinya luar biasa. Ketika ngambek, pengen es teh, ya sudah sampai tercekik gitu ya. Di lehernya itu, tapi karena lagi ngambek sama suaminya nawari es teh. Akhirnya hidupnya nggak enak. Walaupun kamu ngambek es teh, oh tentu, ya bawa sini, serahkan, damai, nanti dulu. Jangan gengsi ya, jangan gengsi. Termasuk ini kacamata, ini menolong. Ini ilmu ya, baru diizinkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan pertolongan kacamata yang gak jelas jadi jelas. Betul? Bagaimana kalau kamu mendapatkan nur iman di matamu? Banyak hal yang remang-remang gak jelas di bumi ini akan kelihatan olehmu. Maka kalau ada orang yang matanya mampu melihat hal-hal yang tidak mampu dilihat orang lain, jangan dinafikan. Tapi ya jangan mudah tertipu oleh yang suka ngaku-ngaku mampu. Karena biasa yang mampu nggak pernah ngaku. Alhamdulillah, padang, Masya Allah. Wah, sangat berbeda saudara-saudara. فأصبح طلحة يحدث الناس بما رأى فتعجبوا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم من أي شيء تعجبون فقالوا يا رسول الله كان هذا أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل الآخر قبله الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة قالوا بلى فقال وأدرك رمضان فصام وصلى قالوا بلى فقال فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. Beda ya pakai kacamata ya. Ketika berita itu sampai pada Nabi Muhammad SAW, Rasul nanya, min ayyi syai'in ta'jabun, mana yang kalian herankan? Bagian mana yang kalian herankan? Maka sahabat menjawab, faqalu, duhai Rasulullah, karena hadza asyadar rajulaini ijtihadan. Itu tadi di antara dua orang tadi ada satu yang dia itu ibadahnya lebih hebat dibanding temannya itu. Kemudian juga dia gugur sebagai syuhada. Wa dakhalal akharu qablahul jannah. Tetapi kenapa yang satunya yang ibadahnya biasa-biasa saja justru masuk surganya lebih awal, mendahului dia, kok jadi juara gitu loh ya. Yang juara kok justru yang meninggal belakangan. Faqala Nabi SAW, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Maka Nabi menjawab SAW, bukankah yang meninggal belakangan itu, dia mendapatkan tambahan usia 1 tahun dibanding yang meninggal duluan. Setelah temannya meninggal sebagai syuhada, kan dia hidup 1 tahun. Betul begitu? Qalu bala, betul wahai Nabi Muhammad SAW. Faqala, kemudian Nabi menjelaskan selanjutnya SAW, wa adraka Ramadan fasama wa shalla, dan bukankah yang meninggal belakangan itu bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun berikutnya, fasama wa shalla, kemudian dia berpuasa dan sholat
di bulan suci Ramadan, artinya bukan sholat wajib ya. Kalau sholat wajib kan tiap hari sholat, dia banyak sholat tarawih, sholat di Ramadan. Sahabat menjawab, qalu bala, benar wahai Nabi Muhammad SAW. Faqala fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau begitu jarak kedudukan antara dua sahabat tadi seperti jarak yang lebih jauh dari bumi dan langit. Nah ini dibahas sama ulama. Yang awal ini meninggal sebagai syuhada, yang akhir meninggalnya bukan syuhada, kok bisa mengalahkan syuhada? Gara-gara ketemu Ramadan. Gara-gara ketemu Ramadan. Jadi Ramadan ini bisa membuat seseorang yang masuk di dalamnya dan ibadah beneran mengalahkan orang yang meninggal sebagai syuhada yang belum menemukan Ramadan di tahun dia menemukan Ramadan. Bukan kita mengecilkan syuhada, syuhada itu kan luar biasa. Kok bisa kalah? Ternyata kalahnya sama orang-orang yang memakmurkan bulan suci Ramadan. Lah kalau syuhada saja bisa disalib, dikejar, didahului, dikalahkan dalam lomba masuk surga. Itu kan ibarat lomba masuk surga. Kalah sama orang yang ibadahnya di Ramadan luar biasa. Maka jangan khawatir, dosa-dosa kita juga akan kita kalahkan dengan Ramadan. Jadi kalau kita Ramadan ini sungguh-sungguh, dosa 1 tahun itu hilang, habis itu. Akan habis. Kita akan nyusul orang-orang soleh. Syaratnya apa? Ramadan, fasam, wasalla. Puasa dan sholat. Karena itu jangan sampai ada kalimat saya enggak kuat. Wah saya enggak kuat, saya enggak kuat. Kalau ditekati insya Allah kuat. Kalau minta sama Allah insya Allah kuatkan. Jangan ngomong dulu. Ya kerjakan puasanya, ditekati ya insya Allah kuat. Kalau udah ditekati nggak kuat itu lain masalah. Jangan wah saya kalau Ramadan nggak kuat, lapar, hanya poso. Ya puasa itu ya memang lapar. Rasanya itu di ulu hati, ya memang begitu rasanya. Nah, kalau cuma karena rasanya kemudian semua ditinggalkan, nggak ada orang itu mau fitness. Orang yang fitness itu, ya awal fitness besok pagi bangun, coba rasakan gimana rasanya. Masya Allah, katanya mau sehat, besoknya kaku, jarem semua ya, jarem semua. Awalnya begitu, paksakan. Kalau orang mau seperti ibu-ibu dan mbak-mbak yang mau kurus tuh diet, Masya Allah, tidak makan 12 jam dilakoni, dibelani, lapar, ditahan. Ya memang lapar ya, demi kurang setengah on. Demi kurang setengah on. Itu sampai melakukan segala macam cara, jangan makan. Masa kalah sama mbak-mbak dan ibu-ibu yang mau diet demi menyenangkan suaminya? Sementara kamu mau menyenangkan dirimu sendiri untuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu gak mau berjuang? Kamu mau kalah dengan rasa lapar, kalah dengan rasa haus, kalah dengan kalimat orang kuat? Ya, kita harus punya tekad, saya harus kuat. Nah ini Ramadan. Jelas semuanya? Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa kangen kepada bulan Ramadan adalah ibadah, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang dirindukan oleh para malaikat, dirindukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, persiapkan diri kita untuk menyambutnya, untuk meraih keberkahannya dan meraih kemuliaan bulan Ramadan. Juga dalam kajian ini,
Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan tentang asal-usul bangsa Arab serta keistimewaan negara Yaman. Perlu kita tahu, sebelum kota Mekah seperti sekarang, dulu tanpa penghuni, hingga datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam berserta istri dan anak beliau, Nabi Ismail alaihissalam. Singkat cerita, ketika munculnya air Zam-Zam, banyak kabilah dari Yaman menetap di sana. Setelah Nabi Ismail beranjak dewasa, beliau dinikahkan dengan salah satu wanita dari kabilah tersebut. Sedangkan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Banyak hadis Rasulullah SAW tentang keistimewaan negara Yaman. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.